Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Amaria dari kelompok 2 dengan NIM 1010124057. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari tugas yang telah diberikan. Yang pertama yaitu untuk ada sebuah sistem persamaan diferensial yaitu D kuadrat per DT kuadrat YT plus 5D per DT YT plus 4YT sama dengan D per DT XT. Yaitu yang pertama kita disuruh untuk menggambarkan realisasi sistem dengan integrator. Yang pertama kita ubah bentuk persamaannya agar turunan kedua dari YT diisolasi, yaitu D kuadrat YT per DT kuadrat sama dengan DXT per DT dikurang 5DYT per DT min 4YT. Kemudian yaitu untuk mendapatkan YT kita perlu mengintegrasi pertama dari D kuadrat YT per DT akan menghasilkan DYT per DT. Kemudian integrasi kedua dari DYT per DT akan menghasilkan YT. Kemudian input XT kita turunkan dulu menjadi DXT per DT, lalu dijumlahkan dengan hasil umpan balik dari DYT per DT. Kemudian dikali dengan minus 5 dan minus 4. Setelah dijumlahkan, hasilnya akan masuk ke kedua buah integrator secara berurutan, baru keluar sebagai YT. Yang kedua yaitu menentukan responsi frekuensi Hj omega. Di bagian ini kita diminta mencari respon frekuensi dari Hj omega dari sistem. Yang pertama yaitu kita gunakan aturan transformasi Fourier, di mana turunan ke N dari suatu sinyal menjadi Jn pangkat N dikali sinyal itu sendiri. Jadi persamaan aslinya akan berubah menjadi J omega pangkat 2 Y dikali J omega ditambah 5 J omega dikali Y dikali J omega ditambah 4Y J omega sama dengan J omega dikali dengan J omega. Kemudian kita faktorkan YJ omega. Akan menghasilkan YJ omega dikali dengan J omega kuadrat ditambah 5J omega ditambah 4 sama dengan J omega dikali dengan J omega. Kemudian kita bagi kedua sisi dengan XJ omega supaya bisa menghasilkan hasil HJ omega. HJ omega sama dengan Y dikali J omega per X dikali J omega sama dengan J omega per J omega kuadrat ditambah 5J omega ditambah 4 sama dengan J omega per J omega plus 1 dikali dengan J omega plus 2 plus 4. Jadi untuk respon frekuensinya yaitu Hj omega sama dengan J omega per J omega plus 1 dikali J omega ditambah 4. Oke, selanjutnya saya Eliasar Suranta Bangun dengan NIM 1010124128 akan menjelaskan nomor C. Di sini tentukan solusi homogen dari sistem yang kita punya. Persamaannya yaitu D kuadrat per DT kuadrat YT plus 5D per DT YT plus 4YT sama dengan D per DT XT. Nah, di sini sesuai dengan bentuk umum diketahui untuk nilai Rx ini diubah dengan 0.
Lalu kita lakukan permisalan dengan ini apa? Persamaan kuadrat ya. Jadi R kuadrat plus 5R plus 4 sama dengan 0. Maka didapat eh, nilai R-nya yang pertama R sama dengan min 1 dan R2 sama dengan min 4. Karena nilai R-nya berbeda sesuai dengan ketentuan persamaan diferensial, maka solusi homogen dari sistem tersebut yaitu YT sama dengan C1 dikali E pangkat min T dan C2 dikali E pangkat min 4T. Lalu selanjutnya untuk yang D, tentukan solusi partikular sistem jika diberi masukan XT sama dengan cos T. Nah, di sini untuk menyelesaikan solusi partikular, kita perlu menurunkan dua kali nilai YT. Di sini dapat dilihat YT sama dengan A cos T plus B sin T. Turunan pertama menjadi min A sin T plus B cos T, dan turunan kedua menjadi min A cos T min B sin T. Sehingga uh, dari sistem dapat ditentukan ini merupakan turunan kedua, dimasukin nilainya min A cos T min B sin T plus 5 turunan pertama, 5 dikali turunan pertama min A sin T plus B cos T plus ini yang pertama 4 dikali A cos T plus B sin T. Lalu untuk nilai XT-nya karena di sini cos T dan di sini turunan pertama dari XT, jadi turunan cos T itu min sin T. Lalu didapat persamaan berikut dari hasil pengelompokan nilai cos dan juga nilai sin. Di sini dapat dilihat cos T, di sini ada nilai cos T. Yang pertama min A, lalu di sini ada 5 dikali B, 5B, di sini 4 dikali 1 atau 4A. Lalu yang untuk sin, di sini nilainya min B, di sini 5 dikali min A, jadi min 5A plus 4 dikali B, sama dengan sin T. Lalu dijumlahkan mendapatkan nilai cos T dikali 3A plus 5B plus sin T kali 3B min 5A sama dengan sin T. Lalu kita dapat memperoleh dua persamaan. Di sini ada persamaan A dan persamaan B. Persamaan yang pertama, 3A plus 5B sama dengan, karena di sini tidak ada nilai cos, maka sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama. Lalu diselesaikan, dicari nilai A-nya. Didapat A sama dengan min 5B per 3. Lalu persamaan kedua, 3B min 5A sama dengan min 1. Karena di sini nilai sin dan di sini terdapat nilai min sin. Jadi sama dengannya min 1. Persamaan yang kedua. Lalu dicari nilai B, didapatkan nilai B sebesar B sama dengan min 3 per 34. Lalu disubstitusi kembali nilai B ke dalam persamaan A yang pertama. Maka didapat nilai A sama dengan 5 per 34 dan nilai B sama dengan min 3 per 34. Lalu kita masukin lagi ke persamaan partikular yang pertama, yaitu Y partikular sama dengan A cos T plus B sin T sama dengan, kita masukin nilai A-nya 5 per 34 cos T min 3 per 34 sin T. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Zarnopal Fikri dengan NIM 101040054. Saya akan melanjutkan poin E dari soal sebelumnya, yaitu tentukan solusi komplit sistem jika diketahui Y0 sama dengan 0 dan D per DT Y per T sama dengan 0 atau Y turunan 0 sama dengan 0. Ini persamaan yang solusi sebelumnya kita udah dapetin dari soal sebelumnya, yaitu C1E min T plus C2E min 4T tambah 5 per 34 cos T min 3 per 34 sin T. Kemudian tinggal kita masukin aja nolnya, jadi C1E pangkat 0 tambah C2E min 4 0 tambah 5 per 34 cos 0 min 3 per 34 sin 0 sama dengan 0.
Kemudian didapatkan persamaan pertama yaitu C1 plus C2 plus 5/34 sama dengan 0. Kemudian kita turunkan dulu yang atas. Jadi min C1E pangkat min T min 4C2E min 4T tambah min 5/34 sin T min 3/34 cos T. Kemudian sama seperti langkah sebelumnya kita masukkan nolnya. Jadi min C1E pangkat 0 min 4C2E pangkat 0 tambah min 5/34 sin 0 min 3/34 cos 0 sama dengan 0. Kemudian ini didapatkan persamaan kedua yaitu min C1 min 4C2 min 3/34 sama dengan 0. Kemudian setelah didapatkan persamaannya tinggal kita substitusi eliminasi. Pertama kita eliminasi dulu kedua persamaan di atas, kita dapatkan nilai min 3C2 sama dengan min 2/34. Kemudian nilai C2 nya kita masukin jadi min 2/34 per 3 sama dengan min 2/34 kali 1/3 didapatkan nilai min 2/102. Begitu juga dengan C1 nya min 5/34 min C2 nya sudah kita dapatkan, nilai C2 nya tinggal dimasukin lagi jadi min 5/34 min dalam kurung min 2/102 itu jadi plus, jadi min 5/34 plus 2/102 hasilnya min 13/100. Setelah itu didapatkan nilai Y terhadap T yaitu min 13/102 E min T min 2/102 E min 4T plus 5/34 cos T min 3/34 sin T. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Daniel Wajaki dengan NIM 1011112400056. Di sini yang berikutnya menentukan persamaan dan gambar respon magnitud H G omega. Yang dimana pertama kita mengubah kedominan Laplace dulu, dimana S kuadrat YS plus 5S YS plus 4YS sama dengan SXS. Kemudian kita memfaktorkan YS-nya, yaitu S kuadrat plus 5S tambah 4 sama dengan SXS. Kemudian di sini kita mendapatkan fungsi HS, yaitu YS per YXS sama dengan S per S kuadrat plus 5S plus 4. Kemudian kita mengubah S ke J omega, yang dimana H J omega sama dengan J omega per J omega kuadrat plus 5 J omega plus 4. J omega per min omega kuadrat plus 5 J omega plus 4. Kemudian kita mendapatkan persamaannya yaitu H J omega sama dengan J omega per min omega 2 plus 5 J omega plus 4. Kemudian kita menyederhanakannya menjadi H J omega sama dengan omega per omega kuadrat minus 4 kuadrat plus 25 omega kuadrat. Kemudian di sini merupakan gambar respon magnitudo Hj omeganya, yang dimana di bentuk kurva ini dimana dimulai dari frekuensi rendah dari 0 mencapai puncak di 0,2 yang ada di Hj omega dan omega sama dengan 2 rad. Kemudian menurun secara asimtotik menurun 0 untuk frekuensi tingginya. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Herikanini Putri dengan NIM 1010
2012-4055. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan untuk poin yang G, di mana soalnya adalah tentukan persamaan dan gambar respon fasa argumen H, J omega. Nah, di sini untuk penyelesaiannya, yang pertama, untuk H, J omeganya sama dengan Y, J omega per X, J omega, sama dengan J omega per J omega kuadrat ditambah 5J omega ditambah 4. Nah, dari hasil ini kita mengetahui bahwa untuk pembilang sama dengan J omega, sedangkan penyebutnya adalah J omega kuadrat ditambah 5J omega ditambah 4. Nah, kita dapat sederhanakan untuk penyebutnya menjadi 4 dikurang omega kuadrat tambah J 5 omega. Sehingga kita dapat hasil akhirnya untuk HJ omega sama dengan J omega dibagi min omega kuadrat ditambah 4 ditambah 5J omega. Di sini kita sama-sama mengalihkan dengan mengalihkan penyebut dan pembilangnya itu dengan min omega kuadrat ditambah 4 dikurang 5J omega. Nah, untuk hasil perkaliannya sendiri, hasil akhirnya kita dapat J min omega pangkat 3 tambah 4 omega ditambah 5 omega kuadrat dibagi omega kuadrat dikurang 4 kuadrat ditambah 25 omega kuadrat. Setelah itu kita geser ke bawah lagi. Nah, di sini kita ketahui bahwa HJ omeganya itu omega dikali min omega kuadrat ditambah 4 dibagi omega kuadrat dikurang 4 kuadrat ditambah 25 omega kuadrat sebagai imajinernya. Sedangkan untuk bilangan realnya itu min 5 omega kuadrat dibagi omega kuadrat dikurang 4 kuadrat tambah 25 omega kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencari argumen HJ omeganya, di mana argumen HJ omega sama dengan tan min 1 dikali imajiner dari HJ omega dibagi real HJ omega. Nah, tadi tinggal kita masukkan hasil imajinernya dan juga realnya. Selanjutnya di slide kedua. Nah, selanjutnya untuk hasil argumen HJ omeganya itu tan minus 1 dikali min omega kali min omega kuadrat tambah 4 per omega kurang 4 kuadrat ditambah 25 omega kuadrat dikali omega kuadrat dikurang 4 kuadrat ditambah 25 omega kuadrat dibagi 5 omega kuadrat. Nah, di sini hasil akhirnya itu adalah tan minus 1 dikali min omega kuadrat ditambah 4 dibagi 5 omega. Nah, untuk gambar respon fase argumen HJ omeganya sendiri bisa kita lihat di sini. Nah, untuk di sini itu kita mencari dulu nilai si omeganya, di mana pada saat dia 0, dia sama dengan 0. Untuk dia omega 1, dia nilainya 0,540. Untuk omeganya 2, hasilnya itu 0. Begitu juga seterusnya. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui hasil-hasilnya untuk nilai omeganya di setiap titik koordinatnya, maka selanjutnya kita akan masukkan gambarnya seperti gambar berikut. Sekian penjelasan saya untuk penyelesaian poin G. Terima kasih.